Dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, itu tidak akan pernah mempengaruhi hadirat Tuhan. Waktu kami bersehati, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang bertata di atas pujian umat-Nya. Kami bersyukur, kami serahkan roh jiwa dan tubuh kami pagi hari ini di dalam tangan kasih setiamu, beracara dari awal berniaga akhir ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Dia gunung batu kita, Dialah kota benteng kita, Dialah keselamatan bagi kita semuanya. Haleluya. Kau gunung batuku Tuhan, Kau kota bentengku, Kau keselamatanku Bapa, takkan ku ragu. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang pernah, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau awalnya Omega, awalnya akhir. Semesta alam berubah, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang pernah, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berulang. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam bermuda, Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berulang. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam
Tuhan yang benar. Amin. Dia selalu ada bagi saudara dan saya. Dia yang dulu pernah menolong hidupmu, saat ini dia pasti akan menolong. Dan yang akan datang, dia tetap akan menolong engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Bapa yang setia seperti Engkau. Kau adalah Tuhan bagi kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kau adalah Alfa dan Omega. Kau dulu ada, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau senantiasa ada bersama kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu pagi hari ini. Punya Bapa yang setia seperti Engkau. Yang selalu ada bagi kami. Yang sanggup menolong kehidupan kami. Yang sanggup memberikan kekuatan baru atas setiap kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab janji penyertaan-Mu itu terlalu sempurna kami rasakan. Janji penyertaan-Mu sempurna kami alami Tuhan. Bapa yang tidak pernah gagal atas kehidupan kami. Walau sekalipun kadang kami tidak setia di hadapan-Mu, tetapi sesungguhnya Kau Bapa yang senantiasa setia atas setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini boleh menyembah Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Biar kami boleh gunakan waktu yang ada ini, waktu yang singkat ini, untuk senantiasa memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
percaya. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Pertolongan-Mu sungguh bisa kami andalkan Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam kasih-Mu Bapa. Bapa yang setia, pengorbanan-Mu yang membuat kami berarti, mengerti bahwa hidup kami sungguh sangat berharga di mata-Mu. Kau sangat serius buat hidup kami Tuhan. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan.
kita sembah Tuhan dengan antusias, dengan rasa haus dan lapar di hadapan Dia. Uya rapa seketeka rapa takana maya rapa maya rapa. Sebab hanya Dialah sumber pertolongan kita. Dialah sumber tempat perlindungan bagi kita. Shikara mata kana maya rapa takana maya rapa seketeka rapa maya 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 rapa maya. Shikara maya rapa 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 maya rapa. Shikara maya rapa 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 maya. Kuramata kana maya rapa sikidi di 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 di. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa bagi kami, Kau Allah yang kasar perkasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersepakat percaya
ya Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku akan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak, saudara, dimanapun engkau berada, mari pagi hari ini kita belajar untuk terus percaya kepada Dia, sebab Dia yang sudah berjanji adalah setia. Mari pengharapan kita bukan hanya pada terletak kekuatan, tetapi pengharapan kita, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Yesus Tuhan, sebab di dalam Dia ada jawaban. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari apa yang kau hadapi saat ini. Dia lebih besar dari masalahmu, Dia lebih besar dari pergumulanmu. Jesus, aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji Nepati. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. kemenangan darimu. Kami terima sekarang ya Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Sungguh kami percaya Tuhan, di pertengahan tahun ini kami tetap merasakan Engkau memelihara, menyertai, melindungi, dan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Meskipun banyak hal yang kami hadapi, banyak hal rintangan yang ada di depan kami, tapi kami tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bersyukur Tuhan untuk segala kasih setiamu Tuhan. Bersyukur untuk segala penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala pujian kami kembalikan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kalau bisa mendengar suara saya, boleh lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita mau belajar dari kisah Daniel. Dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30, tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Saya hanya mengajak kita membaca dari Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ayat 17 saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pembacaan kita ambil dari kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30, tetapi kita cuma baca dari ayat 17 sampai 18. Kisah ini menceritakan bagaimana seorang Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah seorang Yahudi pada zaman di kerajaan Babel yang dipimpin oleh seorang raja bernama Nebukadnezar. Mereka adalah orang yang dipercaya. Mereka, kalau zaman sekarang, mereka adalah pejabat. Kalau kita lihat sebentar, siapa mereka? Ayat 12 ini menceritakan siapakah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat 12 kita lihat ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi jelas mereka bukan orang sembarangan pada kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai jabatan yang cukup tinggi pada saat itu. Nah, ceritanya pada waktu itu Nebukadnezar, kalau kita lihat dari ayat 2 sampai 3, itu Nebukadnezar dari ayat 1 sampai 3, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Kemudian Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat, dan para bendahara, para hakim, dan semua pejabat yang ada di kerajaannya, termasuk ketiga orang tersebut.
Lalu mereka, pada saat itu raja akan menghabiskan patung itu supaya setiap orang yang melihat patung itu menyembah kepada patung itu. Ayat 4, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka kamu haruslah sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, dan segala macam bunyian yang ada, maka sujudlah orang-orang dari segala suku bangsa, dari segala bahasa, menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Jadi, raja pada saat itu mendirikan sebuah patung emas, dan semua orang pada saat mendengar bunyi-bunyian, mungkin mendengarkan suara musik, rebab, gebana, dan semuanya, pada saat mereka mendengar, mereka harus segera sujud menyembah kepada patung tersebut. Hal yang luar biasa yang kita lihat dari ketiga orang yang saya sebutkan tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, secara jabatan mereka harusnya tunduk kepada tita raja yang merupakan atasan mereka. Tetapi kita lihat, mereka tidak mau. Ayat 17 katakan, jika Allah kami yang punya sanggup melepaskan kami, maka akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari tanganmu ya Raja. Jadi pada saat itu jika orang tidak sujud menyembah kepada patung itu, mereka akan mendapat hukuman. Mereka akan mendapat hukuman. Hukumannya itu apa? Hukumannya hukuman mati. Dijeburkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dengan kata lain dibakar secara hidup-hidup. Bayangkan, itu hukuman yang sangat mengerikan. Jika rakyat, jika pejabat, raja tidak peduli siapa mereka, raja tidak peduli siapapun mereka, apa jabatan mereka. Yang raja mau semua orang sujud menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh dirinya, siapapun. Tetapi kita lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu tidak mau menyembah. Akhirnya mereka diperhadapkan kepada raja, mereka ditangkap kepada raja, dan disuruh melakukan hal tersebut. Tetapi mereka tetap tidak mau. Apa kata mereka? Ayat 17, jika Allah yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa yang dikatakan, sikap yang luar biasa yang ditampilkan oleh ketiga orang tersebut. Walaupun hukuman menanti mereka, mereka akan dihukum mati jika tidak melakukan titah raja, sabda raja, tetapi mereka tetap bersikuku untuk tidak melakukan hal tersebut. Hal yang luar biasa. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Dan itu bisa menjadikan pelajaran buat kita. Bagaimana kita harus benar-benar mengakui, bagaimana kita benar-benar kita menyembah Tuhan yang benar. Bagaimana kita tetap kuat dengan iman kita. Kita akan belajar dari tiga orang tokoh tersebut. Yang pertama, mengapa mereka mempunyai keyakinan seperti itu? Mengapa mereka tidak mau untuk melakukan titah raja? Jawaban yang pertama adalah mereka mempunyai keyakinan yang pasti bahwa mereka sudah menyembah Tuhan yang benar, Allah yang benar, Bapa yang benar.
mereka mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang mereka sembah pasti akan sanggup melepaskan mereka dari masalah tersebut. Mereka tetap punya keyakinan, mereka pasti akan dilewatkan dari masalah tersebut. Kita lihat. Dari ayat 17 nyata jelas dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari tangan-Mu ya Raja. Mereka sadar bahwa mereka selama ini menyembah Tuhan yang benar. Jadi pada saat mereka mengakui Tuhan yang benar, Bapa yang benar, Allah yang benar itu, mereka tidak terpengaruh oleh apapun itu juga. Mereka tetap berjalan di jalan yang benar. Mereka tetap mengambil keputusan yang benar. Mereka tetap punya keputusan yang benar, yaitu apa? Mereka menyembah Allah dan tetap akan menyembah Allah yang benar. Allah yang luar biasa. Mereka yakin, mereka pasti ditolong Tuhan. Mereka yakin bahwa mereka akan dilepaskan dari masalah mereka. Bapak dan Saudara kasih Tuhan, keyakinan seperti inilah yang harusnya kita miliki. Jadi segala macam godaan, segala macam halangan, segala macam hambatan, segala macam persoalan yang mendera hidup kita, yang menantang kita, yang membuat kita harusnya undur, tapi itu tidak membuat kita seperti itu apa? Kenapa? Karena kita harus mempunyai keyakinan teguh bahwa kita mempunyai Allah yang benar. Bahwa setiap persoalan kita, sakit penyakit kita, masalah kita, pasti Tuhan sanggup selesaikan. Keyakinan Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh luar biasa. Bahkan mereka terancam. Gak main-main Tuhan, gak main-main saudara. Ancaman yang mereka hadapi, ancaman hukuman yang mereka hadapi, mereka akan dibakar hidup-hidup. Coba nanti Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 1 sampai 30 dari Daniel 3 itu jelas diceritakan. Ketiga orang tersebut menghadapi ancaman kematian yang mengerikan. Dibakar hidup-hidup di perapian yang menyala-nyala. Saya pernah kena gosokan. Pada waktu setrikaan itu masih panas. Panasnya luar biasa. Saya kena, sakitnya sakit sekali. Mungkin Bapak Saudara di tempat ini pernah kena yang namanya knalpot motor. Habis kita gunakan perjalanan jauh, tiba-tiba kaki kita menyenggol knalpot. Rasanya enak sekali kan? Panas. Nah, bayangkan hukuman yang akan dihadapi oleh ketiga orang tersebut panas, dibakar secara hidup-hidup. Nah, saking jengkelnya Nebukadnezar kepada mereka, karena mereka tetap tidak mau melakukan untuk menyembah kepada patung tersebut, kepada patung emas itu, saking jengkelnya dia memerintahkan perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari perapian biasa. Bayangkan, 7 kali lebih panas dari perapian yang biasa. Bayangkan Bapak Saudara punya kompor gas, itu pakai kompor yang biasa dipakai oleh tukang gorengan, itu kan panas sekali. Itu dibuat 7 kali lebih panas dari itu. Bahkan kalau kita baca, orang yang hendak mengangkat ketiga orang tersebut pada saat mendekati perapian tersebut malah mati sendiri. Bayangkan. Tetapi mereka ketiga orang tersebut tidak gentar sedikit pun. Karena mereka mempunyai Allah. Dan mereka mempunyai Allah yang luar biasa. Mereka mempunyai Bapa yang luar biasa. Dan mereka yakin bahwa Allah mereka yang sembah, bahwa Allah benar yang mereka sembah, itu sanggup melepaskan mereka. Mereka bisa berpikiran seperti itu kenapa? Mereka bisa punya keyakinan seperti itu kenapa? Karena mereka mengenal siapa Allah itu. Karena mereka mengenal secara pribadi siapa Bapa itu. Kalau kita mengenal Bapa secara pribadi dari dalam diri kita, kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu secara pribadi, kita tentunya tidak akan takut lagi dengan bahaya. Karena Bapa yang kita sembah bukan Bapa yang ecek-ecek. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melepaskan masalah kita. Apapun itu masalah kita,
masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, Tuhan sanggup lepaskan. Amin. Hal yang luar biasa ditunjukkan oleh siapa? Oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keyakinan seperti itu tidak mudah. Keyakinan kita untuk menyembah, keyakinan kita untuk mengimani bahwa Allah yang kita sembah itu sanggup melepaskan kita dari masalah kita. Itu keyakinan tidak mudah. Tetapi itu sangat mudah untuk kita kerjakan. Keyakinan untuk memiliki keyakinan seperti itu tidak mudah. Tetapi kabar gembira kan, semua dari kita bisa memiliki iman seperti itu. Keyakinan dan pengenalan akan Allah yang benar secara pribadi, inilah yang membuat mereka yakin bahwa Allah akan menolong mereka walaupun secara manusia mustahil bagi mereka untuk mendapat pertolongan. Secara manusia mereka tidak mungkin bisa lepas dari masalah tersebut karena mereka cuma 3 orang, sedangkan Nebukadnezar mempunyai pasukan yang besar, mempunyai pasukan mungkin prajurit menjaga mereka. Mereka nggak akan bisa melarikan diri, mengambil langkah 1000, langkah 2 meter aja nggak akan bisa mereka lakukan, apalagi langkah 1000. Keyakinan. Poin pertama adalah kita yakin, seperti yang ditunjukkan oleh ketiga orang tokoh tersebut. Mereka mempunyai Allah yang besar, mereka mempunyai Allah yang luar biasa. Keyakinan bahwa kita menyembah, kita sudah benar menyembah Allah yang benar, yaitu Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Lukanya di atas kayu salib, darah yang tertumpah dari atas kayu salib, itu sudah sangat cukup untuk menebus dosa kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kita belajar lagi. Poin yang kedua. Kita baca lagi dari ayat Daniel 3 ayat 17 dan 18 tadi. Nah, ayat 18, poin penting juga buat. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Saya ulangi. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh tuanku. Poin pertama tadi, mereka punya keyakinan bahwa mereka menyembah Allah yang benar. Dan Allah yang mereka sembah, Allah benar yang mereka sembah, itu sanggup melepaskan mereka. Tapi keyakinan poin yang kedua yang saya catat di sini. Seandainya Tuhan tidak menolong mereka, seandainya Bapa belum menolong mereka, seandainya mereka harus mati dibakar secara hidup-hidup, mereka tetap punya keyakinan kokoh. Mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah Tuhan yang lain karena hati mereka sudah yakin dan percaya bahwa mereka mempunyai Allah yang benar. Nah, Bapak dan Saudara, aplikasinya seperti apa? Kadang kita punya masalah, kadang kita punya persoalan, kadang kita punya hal yang membuat hidup kita menjadi sakit, membuat hidup kita mau menyerah di tengah jalan. Kita sudah minta tolong kepada Tuhan, bahkan kita menjerit minta tolong kepada Tuhan. Kita mau menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan supaya Tuhan tolong. Tetapi apa yang kita lihat? Masalah masih ada, persoalan masih ada, pergumulan kita masih ada, sakit kita masih merasakan sakit. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun mereka harus akan menghadapi perapian yang menyala-nyala, dibakar secara hidup-hidup. Saya bisa bayangkan secara manusia pada saat itu mereka untuk mengatakan tidak dan tidak untuk menyembah itu. Mereka nggak mungkin saat itu mereka tidak mengalami kegentaran secara manusia.
mereka pasti mengalami kegentaran. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi mereka tetap kuat mengatakan, tidak. Mereka tetap akan menyembah Allah yang benar. Sama seperti itu harusnya kita lakukan. Pada saat kita belum mendapat pertolongan dari Tuhan, pada saat kita belum mendapat jawaban atas masalah yang kita hadapi, jangan kita undur dari hadapan Tuhan. Jangan kita menyerah di tengah jalan. Walaupun kita tahu pahit yang ada di depan kita, walaupun kita tahu jalan yang kita lalui masih panjang dan masih bergeronjang, jangan kita pernah mau menyerah di tengah jalan. Lihat, ketika tokoh tadi melakukan hal yang luar biasa, walaupun mereka tidak ditolong oleh Tuhan, tetapi mereka mau tetap menyembah Allah yang benar. Mereka tetap mau berkeyakinan yang kuat bahwa mereka tetap menyembah Allah yang benar. Saya pikir mereka punya keyakinan, walaupun mereka akan tinggalkan dunia, mereka akan bertemu dengan Bapa di sorga. Mereka akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Itu loh keyakinan yang sungguh luar biasa. Kita lihat apa hasil dari iman yang mereka kerjakan. Ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diberitakan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan celana. Diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena cita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian menyala-nyala dengan tangan terikat. Ayat 24 ya, yang terjadi seperti apa? Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Tetapi katanya, kata raja itu, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bayangkan, lihat saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Allah yang benar. Mereka yakin Tuhan sanggup tolong mereka. Tetapi Tuhan tidak lepaskan mereka dari masalah itu. Tuhan izinkan mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Tuhan izinkan mereka mengalami masalah yang luar biasa. Tuhan izinkan mereka dibakar secara hidup-hidup. Tetapi lihat apa yang terjadi pada saat mereka dicampakkan ke dalam api tersebut. Mereka tidak cuma bertiga di dalam api tersebut. Mereka ada 4. Ada 4 orang. Siapa mereka? Dia yang dilihat oleh raja tersebut. Dia adalah Tuhan yang menolong mereka. Dia adalah Bapa yang menyertai mereka. Dia adalah Allah yang benar yang mereka sembah. Lihat, pada saat engkau punya masalah dan engkau diizinkan berada dalam masalah, pada saat engkau diizinkan Tuhan mengarungi masalahmu, engkau melihat ada orang yang sanggup melepaskan kita dari masalah kita. Kita lihat, Tuhan itu selalu ada bersama denganmu. Tuhan selalu menyertaimu. Lihat, 3 orang menjadi 4 orang, dan 4 orang adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara tidak sendirian menghadapi masalah. Bapak Ibu Saudara tidak sendirian melewati masalahmu. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang selalu menghibur kita. Amin.
Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu berkata, Ilahian, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api. Rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Lihat, pada saat Tuhan menolong, pada saat Tuhan memulihkan, pada saat Tuhan menyertai masalah yang kita hadapi, lihat, pertolongan Tuhan luar biasa. Tidak dibiarkan kita berada dalam luka sendirian. Bahkan sehelai rambut pun Tuhan perhitungkan. Mujizat yang luar biasa. Mereka dibakar 7 kali, panasnya luar biasa. Orang yang mengangkat mereka mati di tengah jalan karena saking panasnya. Tetapi mereka tidak gosong sedikit pun, tidak ada luka sedikit pun, bahkan rambut tidak hilang sehelai pun. Mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, ini kata Nebukadnezar, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan dan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Lihat dari persoalan yang kita hadapi, lihat dari persoalan yang kita lewati, pada saat kita menang melewati setiap persoalan yang kita hadapi, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Lihat, promosi itu akan datang dengan sendirinya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada saat mereka berhasil melewati masalah mereka, pada saat mereka berhasil melewati pergumulan mereka, mereka dilepaskan dari bahaya, mereka dipulihkan dari bahaya. Bahkan apa? Jabatan mereka diangkat menjadi jabatan yang lebih tinggi lagi. Luar biasa cara kerja Tuhan. Jadi poin yang kita dapat saat ini, kalau kita semua sekarang menyembah Tuhan Yesus, kalau kita saat ini menyembah Tuhan yang benar, yakinlah kita semua menyembah Allah yang benar. Bahwa kita menyembah Allah yang sanggup melepaskan kita, sanggup menolong kita. Amin. Yang kedua, pada saat Tuhan belum menjawab masalahmu, pada saat Tuhan belum menjawab doamu, mungkin engkau merasa sudah tidak sabar lagi, sudah merasa di ujung-ujung tanduk penyelesaian masalahmu. Tetap percaya, tetaplah menyembah, dan jangan undur dari hadapannya. Tetaplah menyembah bahwa Allah yang benar itu masih sanggup dan pasti akan sanggup menolong kita. Lihat, integritas yang tinggi dari kita itu akan membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu hal, dari setiap persoalan hidup kita kembalikan bahwa semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bahwa Tuhan akan ditinggikan, bahwa Tuhan akan dimuliakan dari setiap persoalan kita. Bahkan orang yang tadinya menghina kita, bahkan tadi orang yang mungkin menyakiti kita, bahkan yang mengancam kita, lihat, mereka akan terpana, akan terbelalak matanya melihat bahwa Allah, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan.
Aku Tuhan yang besar yang telah berjalan dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Aku punya, mari Bapak Ibu Saudara di rumah, pujikan lagu ini. Tuhan itu lebih besar dari masalahmu. Tuhan lebih besar dari persoalan hidupmu. Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang benar. Dia lebih besar dari setiap persoalan hidup kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Kami terima sekarang ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang ya Bapa. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari hambanya Bapak Purnomo. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang kami sembah juga. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang sanggup melepaskan kami dari setiap ujian, dari setiap hal yang menerpa kehidupan kami. Kami terus mau setia kepadamu Tuhan. Kami berdiri teguh. Kami mau terus berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah yang besar, Allah yang benar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah iman timbul dari pendengaran akan firman itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Di tengah situasi kondisi seperti ini, iman kami boleh semakin dikuatkan. Kami terus semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang lemah, tidak ada satupun di antara kami yang goyah, tidak ada satupun di antara kami yang undur daripadamu Tuhan. Semakin hari kami semakin kuat, semakin teguh, semakin melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah itu bukan hanya kami dengar, tetapi sungguh-sungguh kami simpan di dalam hati kami. Kami renungkan siang dan malam, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam menjalani setiap kehidupan yang hari-hari ini sungguh tidak mudah. Tetapi dengan iman, kami percaya, kami mampu Tuhan. Kami sanggup lepas dari setiap krisis, situasi kondisi yang hari-hari ini menakutkan. Waktu firman Tuhan ada dalam hati dan pikiran kami tidak akan pernah goyah, kami akan setia melayani Tuhan sampai akhirnya. Terus Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati Pak Danang, berkati pelayanan, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati seluruh aspek hidupnya. Tuhan tambahkan hikmat pengurapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkat yang sama kami terima. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu dimanapun kami berada, kami akan mendapatkan satu kekuatan jalan keluar seperti Engkau mengeluarkan Obed, seperti Engkau mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian.
Kami percaya Engkau juga sanggup melepaskan kami dari setiap tantangan kehidupan, kesulitan yang sangat tidak mengenakan. Dan kami boleh muncul menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan biarlah ketika kami dilepaskan, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Hari ini, minggu kedua di bulan Juli ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Kita angkat persembahan kita akan deklarasikan. Pada saat ini, kami membawa persembahan kami. Kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah yang baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga kami akan menjadi keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan. Semua musuh, sakit penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Tiba saatnya kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama dengan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini kita sungguh sangat diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita masih ibadah di rumah, tetapi saya percaya tidak mengurangi berkat Tuhan turun atas kita semua. Saya percaya hari ini berkat Tuhan hari Minggu ini mengalir atas kita semua. Berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat rohani, berkat jiwani, dan berkat jasmani senantiasa dilimpahkan atas kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada yang menyampaikan pengumuman. Tuhan berkati. Salam Bapak Ibu Saudara. Baik, penting. Untuk sepekan kita terus sepakat berdoa untuk bangsa dan negara, dan juga berdoa terus untuk saudara-saudara kita yang mengalami sakit, terpapar virus, biar pemulihan, kesembuhan boleh dialami seluruh jemaat Tuhan. Dan terus gereja acara sepekan ya, kita masih sepekan dengan acara virtual, dengan Zoom ataupun dengan WA. Baik, dari gereja itu saja, dan tambahan kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberikan persembahan, di layar ada nomor-nomor bendara dan boleh menghubungi nomor tersebut. Mari kita satu dalam doa, nanti setelah ini langsung Pak Tono tutup dalam doa berkat. Ora pata karala masyikarala pata karala masyikarala papa pata karala masyikarala papa pata karala. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami Pak Juli putus. boleh beribadah
dengan penuh kuasa yang daripada Engkau. Kami mengalami sukacita kemenangan yang luar biasa. Kami boleh kebangkitkan iman kami, untuk kami terus taat, untuk kami terus setia, dan terus berpengharapan hanya kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang terus berjanji selalu menyertai kami, baik buruk keadaan kami, Engkau selalu ada bersama kami, Bapa. Kami bersyukur siang hari ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, GBI Miracle Wonosari yang ada di rumah-rumah saat ini, Tuhan. Pak Yuli terputus. Pak Yuli kepencet. Suaranya keputus, Pak Yuli. Atas mereka, Bapa, kami juga rindu Tuhan. Engkau memberkati segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan. Engkau mencukupkan segala keperluan hidup mereka, Bapa. Kami juga rindu, Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang saat ini sehat, Tuhan, Engkau menyertai, Tuhan. Kuatkan, teguhkan langkah kaki mereka untuk mereka tetap berharap hanya kepada Engkau, Bapa. Kami juga rindu, Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu GBI Miracle Wonosari aman dalam lindungan-Mu, Bapa. Engkau akan menjauhkan dari segala sakit penyakit, malapetaka tidak akan Kau timpahkan atas seluruh jemaat GBI Miracle Wonosari. Aman dalam lindungan-Mu, Tuhan. Kami pegang janji-Mu, Tuhan. Mazmur 91, Engkau akan genapi atas seluruh jemaat-Mu GBI Miracle Wonosari ini, Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami minta ampun atas bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Ampuni bangsa kami, Tuhan. Pulihkan bangsa kami, Tuhan. Beri hikmat-Mu atas para pemimpin kami, Tuhan. Sehingga mereka memimpin kami dengan roh yang takut dan gentar akan Kau, Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas Yogyakarta, Tuhan. Pemulihan-Mu Kau nyatakan atas Yogyakarta. Dan kami juga berdoa untuk Gunung Kidul ini, Tuhan. Kami percaya Engkau akan bangkitkan Gunung Kidul dari segala keterpurukan yang ada, Tuhan. Berkati segala sendi perekonomian di Gunung Kidul. Kami juga rindu, Tuhan, Kau menerangi setiap hati penduduk Gunung Kidul ini, Tuhan. Untuk kuat, untuk mereka terus bangkit mencari jalan kebenaran yang daripada Engkau, Tuhan. Melalui segala peristiwa yang ada saat ini, kami rindu, Tuhan, Kau buka hati mereka untuk menerima Engkau. Yesus Tuhan. Amin. Bisa, Pak Yuli. Kami juga berdoa, Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup rakyat Gunung Kidul ini, Bapa. Kami berdoa, Tuhan, untuk gereja-Mu, GBI Miracle Wonosari, dan seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Biarlah kami tetap kuat, biarlah kami tetap setia, dan kami tetap mengandalkan Engkau di dalam segala situasi yang ada. Biarkan hati kami selalu gembira, biarkan hati kami untuk tetap semangat mengiring langkah Engkau, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur, Yesus. Kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa. Awal, pertengahan, sampai akhirnya kami sungguh merasakan Kau hadir di rumah kami masing-masing. Berkati setiap keluarga-keluarga, ya Tuhan. Kami memberkati keluarga Pak Boni, keluarga Mas Yono, keluarga Pak Danang, keluarga Pak Yuli, keluarga Pak Stefanus, keluarga Erika, Tuhan, keluarga Christine, keluarga Dwi, keluarga Mbak Hana, Tuhan. Satu persatu, Tuhan. Setiap keluarga yang ada, Tuhan, keluarga hamba-Mu, Tuhan, kami berdoa, tutup bungkus dengan darah Yesus. Amin. Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna, keluarga seperti Engkau menjagai umat-Mu dari tulah di Mesir, menjagai setiap ya Tuhan. Darah anak domba itu menutupi rumah kami, kami, orang tua kami, anak saudara kami. Perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan, di penghujung ibadah ini kami mengangkat tangan kami. Kami siap menerima janji berkat dari Engkau, Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat Allah Bapa,
berkat dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan berkat persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kami semua. Di tengah-tengah kondisi situasi kami percaya, berkat Tuhan mengalir atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Yang saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Salam sehat, semangat dan melayani Tuhan. Selamat hari Minggu. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Pak berkati. Mala, Pak Yuli, Pak Dana, Ya, Tuhan berkati. Ini semua. Yono, Tuhan berkati. Keren. Tuhan Yesus Tuhan berkati. berkati. Salam sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Ega. Ya. Sambelan Raiki. Rineo. Sambelan. Mereka harusnya tunduk kepada tindakan Dilarang berkerumun.